Dalam pemaparannya, pelaksana pemeriksa Bea dan Cukai Kediri menekankan bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai yang sah merupakan pelanggaran hukum yang dapat merusak perekonomian negara, khususnya dari sektor penerimaan negara melalui cukai. Nah, pelunasan cukai gimana caranya? Yaitu pembayaran, pelekatan pita cukai, dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Seperti yang kita lihat di rokok itu Pak, ada pelekatan pita cukai, berarti cukainya sudah lunas. Tapi ketika dia masih dirajang, dipotong-potong, dibumbui, dibuat saus, itu adalah cukainya masih terhutang Pak. Nah, ketika sudah jadi, dilekati pita cukai, nah itu cukainya lunas, seperti itu. Fungsi cukai itu sendiri adalah budgeter, ya ini alat yang mendapatkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara dan pada waktunya digunakan untuk membiayai pengelolaan negara. Nah, yang reguler itu yakni fungsi pengendalian dan pengawasan serta menjadi alat untuk mengatur, mendorong, dan mengendalikan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih baik dan efisiensi. Nah, dari dua fungsi cukai ini dirangkum Pak, dikemas menjadi DBH-CHT. Kemudian uangnya itu untuk pembangunan, kesehatan, seperti yang tadi Bapak jaksa dan Bapak polisi tadi jelaskan, seperti itu. Dan kita yang hasilnya itu kita rasakan sendiri Pak. Misalnya jalanan udah diaspal, tadi yang rumah sakit alat-alatnya udah canggih Pak, jadi nggak perlu ke Surabaya atau ke daerah yang lain untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Di tokonya Bapak nih, di warung-warung ada seperti ini. Nah, ini tidak berpita cukai. Pertama kita lihat dulu, ada pita cukainya apa tidak. Nah, setelah itu yang kedua, jika ada pita cukainya, kita lihat asli atau palsu. Nah, kalau yang asli itu kertasnya ada hologramnya, ada apanya ya? Garuda Pancasilanya ada, dan ya gambarnya timbul Pak, bisa dilihat di matahari, bisa kita lihat dengan kaca pembesar, dan kertasnya khusus Pak, seperti uang, kertas yang uang itu yang diedarkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika sudah ada pita cukainya dan asli, kita lihat pita cukainya itu baru atau bekas Pak. Nah, kalau bekas biasanya itu gambarnya tidak kelihatan, udah kuram-kuram. Nah, lihat di tokonya Bapak nih, kuram-kuram, kemudian ada kotor-kotoran seperti itu, bekas Pak. Nah, yang keempat, jika sudah ada pita cukainya, sudah kita identifikasi asli dan itu baru. Nah, yang keempat, di dalam pita cukainya itu ada personalisasinya Pak. Ada per batang harganya berapa, ada tarnya itu berapa milinya dan nikotinnya. Nah, kemudian ada nama pabriknya. Jika tidak ada nama pabriknya, tidak sesuai dengan yang produknya itu, berarti salah peruntukan, seperti itu. Perwakilan Bea Cukai Kediri pada kesempatan ini juga menjelaskan tentang ciri-ciri rokok ilegal dan bagaimana masyarakat dapat membantu mengidentifikasinya. Warga dari Kota Kediri ini, Kecamatan Pesantren ya Mas. Nah, sangat antusias sekali, di mana mereka kita beri edukasi, penyuluhan, dan melakukan perbedaan antara pita cukai yang tidak ada pita cukainya dan dilekati pita cukainya, seperti itu. Dan mereka sangat bersemangat mengetahui bagaimana pita cukai palsu itu, bagaimana pita cukai yang tidak salah peruntukan dan tidak sesuai dengan personalisasinya, seperti itu. Terkait rokok polos yang misalnya ada sales yang menawarkan, jangan mudah tergoda Pak. Ingat undang-undang terkait cukai ini yang tadi pasal 50, 55 dan 54 dengan tegas secara represif dan representatif sendiri kan ada hukumannya. Jadi jangan mudah tergoda dengan
sales yang menawarkan rokok polos seperti itu. Ya, kita terus laksanakan gempur. Tentu sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum, khususnya di bidang cukai. Alhamdulillah sangat menguntungkan, memperluas pengalaman bagi ibu-ibu atau bapak yang penjual warung ataupun penjual rokok di toko-toko kelontong. Masyarakat kecil pada akhirnya jadi tahu dan meluas untuk untuk edukasi untuk edukasi pengetahuannya yang disebarluaskan ke masyarakat. Sebenarnya banyak keuntungan sih dari sosialisasi hari ini. Yang kita cermati cuma untuk penjualan rokok ilegal dan berpulang kembali kepada penjual itu sendiri. Memang dari segi dari segi penghasilan untuk hari ini, jual yang rokok mahal punya ide, punya inisiatif. Kalau rokok sebesar sebungkus 30 ataupun 25.000 kalau dipakai untuk beli yang ilegal kan dapat lebih dari rokok yang legal tersebut kayak gitu. Tapi apapun yang terjadi untuk rokok yang ilegal itu semua kembali kepada kita, resiko yang kita tanggung sendiri dari penjual, sales ataupun istilahnya pabriknya mungkin tidak akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan yang dikembalikan kepada rokok dari pabrik tersebut. Dengan digelarnya sosialisasi ini diharapkan kesadaran masyarakat meningkat dalam memberantas rokok ilegal dan mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai. Untuk warga Kota Kediri, mari kita hati-hati, mari kita cermati terkait rokok ilegal yang beredar di Kota Kediri. Monggo kita sama-sama, kita cermati, kita pahami ciri-ciri dari rokok ilegal yang beredar di wilayah Kota Kediri. Selaku Kasat Pol PP menghimbau kepada masyarakat Kota Kediri untuk ikut berpartisipasi dalam program gempur rokok ilegal, mencegah produksi, mencegah peredaran, mencegah penggunaan rokok ilegal, supaya peredaran rokok ilegal itu bisa kita hilangkan di Kota Kediri. Jadi dengan kesadaran masyarakat untuk tidak memproduksi, tidak mengedarkan rokok ilegal, harapan kita rokok-rokok yang legal itu bisa menjadi pemasukan untuk negara, yang tentunya itu adalah hasil yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ayo kita gempur rokok ilegal demi masa depan anak bangsa. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh Satpol PP Kota Kediri. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.